sejahtera untuk salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayunda Izatul Iman selaku moderator dan MC pada hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan webinar talk show interaktif juga terkait manajemen stres untuk ibu di kala pandemi. Sebenarnya saya mewakili kelompok 178 mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti, yang telah meluangkan waktu untuk hari ini untuk mengikuti webinar Ibu Bahagia Keluarga Sejahtera Manajemen Stres untuk Ibu di Kala Pandemi bersama psikolog Yeni Rahma Dwi Jayanti. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Rahma Dwi Jayanti yang telah meluangkan waktunya untuk membagi ilmu pada kami semua. Terima kasih banyak Bu Yeni untuk sudah meluangkan waktu untuk kami, untuk kelompok kami KKN ini, sehingga bisa memberikan materi yang super relate lah sama ibu-ibu pada masa pandemi ini. Mungkin sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Mungkin sebelum mulai mau basa-basi dulu ya, Bu Yeni. Apa kabar Bu Yeni? Alhamdulillah. Gimana kabarnya adik-adik semua di sini? Oke, alhamdulillah baik. Bu Yeni sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Yeni sekarang posisi masih di rumah, Bu? Apa di kantor? Apa lagi di rumah. Oh, di rumah. Kira-kira hari ini kita bakal bahas apa aja ya nih, Bu? Hari ini nanti banyak sharing aja ya, karena pesertanya kayaknya juga nggak terlalu banyak. Jadi mungkin kalau mau interaktif, mau tanya-tanya silakan. Terus kita hari ini bahas lebih umum, karena kan memang awalnya tujuannya untuk ini ya, kalangan umum, untuk ibu-ibu ya. Jadi cuman bahas tentang bagaimana gejala stres, terus kemudian ngatasinya gimana, kayak gitu. Terus untuk bahagia itu seperti apa, kayak gitu. Tapi saya tekankan di sini bukan saya yang paling tahu ya dalam ini, saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya ketahui dan apa yang sudah saya baca, kayak gitu. Jadi teman-teman di sini silahkan nanti kalau mau sharing pengalamannya boleh, sharing pengetahuannya juga boleh banget gitu. Karena semakin banyak yang sharing, semakin banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ini ya, karena di masa pandemi ini kita jadi lebih sensitif ya, Bu ya. Kayak misal mungkin ibu-ibu tuh anaknya lagi nyenggol gelas terus tumpah, tiba-tiba marahnya meledak-ledak gitu. Bisa jadi itu mungkin stres yang sudah dialami, cuma selama ini nggak kerasa kalau udah dialami sama ibu-ibu gitu. Atau mungkin yang anaknya agak gedean dikit, maksudnya disuruh jemur aja nggak buru-buru jemur gitu. Biasanya kan pada ini ya, emosi kayak masa gitu aja nggak bisa gitu. Mungkin itu juga salah satu tanda-tandanya juga ya, Bu ya. Mungkin bisa, nah nggak berlama-lama lagi kita daripada nungguin saya yang ngomong, mending kita dengar Bu Yeni dan materi pada hari ini terkait manajemen stres untuk ibu di kala pandemi. Mungkin bisa share screen untuk operator, Andi. Oke. Silahkan, bisa di full screen, Andi. Oke. Silakan Bu Yeni untuk memaparkan materinya, kita dengarkan sama-sama ya Ibu-ibu dan para peserta hari ini. Baik, terima kasih Iza untuk kesempatan yang diberikan dan juga teman-teman. Terima kasih juga ya ibu-ibu mungkin yang hadir, terus adik-adik semua yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Ini bukan saya yang paling tahu lagi ya, saya
tekankan bahwa di sini kita adalah sharing gitu kan, kita sharing pengalaman, kita sharing pengetahuan gitu kan, barangkali ada yang mau curhat juga boleh gitu kan, ada yang mau ngobrol tentang apa juga boleh gitu. Kita di sini dikasih waktu gitu kan untuk belajar bersama-sama gitu, untuk biar kita juga punya pengetahuan yang sama-sama banyak juga. Kali ini temanya bagus banget gitu kan, ibu bahagia keluarga sejahtera gitu. Kenapa kok diambil tema itu, ini kelompok KKN ini kenapa ya, nanti bisa dijelaskan juga. Karena mungkin situasi pandemi saat ini memang rentan stres gitu. Kenapa yang ditujukan ibunya bahagia dulu, baru keluarganya yang sejahtera gitu. Kenapa kayak gitu gitu? Karena ibu yang bahagia itu bukan berarti ibu yang egois, terus ibu yang mementingkan kepentingannya sendiri, ibu yang didahulukan, ibu yang diprioritas, bukan seperti itu ya. Ibu bahagia itu maksudnya kalau ibunya kondisinya, emosinya positif, emosinya bagus gitu kan, seluruh rumah pun juga jadi kayak bersinar. Intinya kayak seluruh rumah, seluruh isi rumah tuh jadi bisa berjalan dengan baik kalau ibunya bahagia. Jadi memang yang perlu ditekankan adalah ibu bahagia dulu, baru keluarganya sejahtera gitu. Nggak bisa juga ketika saya sebagai seorang ibu pasti pengen ya berkorban terus untuk anaknya dan keluarganya. Saya nggak bahagia, nggak apa-apa, yang penting anak-anak saya dan suami saya bahagia. Misalnya seperti itu. Ya nggak bisa kayak gitu juga gitu, karena bahagia itu adalah sama-sama. Bahagia itu bukan berarti ada yang dikorbankan, bukan seperti itu. Bahagia itu juga bukan berarti mementingkan kepentingan sendiri, bukan seperti itu. Tapi bahagia adalah suatu kondisi emosi gitu kan. Ya senang, tidak merasa tertekan, terus menerima keadaannya, terus memiliki kondisi psikologis yang stabil juga, seperti itu. Baik, kita masuk aja ke materi selanjutnya. Oke, ini perkenalkan dulu, tadi belum banyak perkenalan. Nama saya Yeni Rahma Dwi Jayanti, bisa dipanggil Bu Yeni, bisa dipanggil Mbak Yeni. Tapi saya cenderung lebih senang kalau dipanggil Mbak Yeni gitu, karena klien-klien saya biasanya konseling itu manggilnya biasanya Mbak Yeni gitu. Jadi kita lebih akrab dan tidak ada gap gitu antara konselor dan klien. Gitu. Jadi bisa curhat, bisa lebih terbuka gitu. Saya tinggal di Surabaya, kebetulan saya ditinggal di Koarmada 2 di Perak gitu, karena suami saya seorang TNI AL gitu, jadi saya ikut di sini di Surabaya. Saya di Surabaya belum setahun, sebelumnya saya di Kepulauan Riau gitu, jadi baru pindah ke sini sekitar bulan Oktober kalau tidak salah, Oktober September gitulah baru pindah ke sini. Kembali lagi ke tempat kuliah dulu di sini di Surabaya. Jadi saya ambil S1 dan S2 profesi di UNER. Kemudian pekerjaan saya saat ini adalah konselor di unit pelayanan psikologi UNER. Tapi saat ini memang kami sedang melayaninya bentuknya online, jadi belum bisa tatap muka seperti itu. Kemudian juga saya juga di beberapa associate, misalnya jadi asesor kayak gitu, terus mengisi beberapa acara pembicara misalnya di TK kayak gitu, di tentang parenting biasanya kalau di TK ataupun PAUD. Kontak saya ini bisa silahkan disimpan gitu, nggak disimpan nggak apa-apa. IG-nya ini kalau mau diikut nggak apa-apa, tapi saya kurang update kalau di IG. Biasanya cuma info-info saya seminar apa yang saya update gitu. Terus buku ini alhamdulillah saya bersama dengan teman-teman psikologi lain, ada yang psikolog, ada yang ilmuwan psikologi, atau dengan dari profesi lain kita bikin buku sama-sama. Buku yang pertama ini Merawat Pernikahan tahun 2020, isinya tentang kumpulan cerita-cerita, tips, dan sharing dari psikolog. Kemudian Berjuta Pemaafan, bagaimana cara memaafkan setiap orang, gitu kan, berbeda-beda. Ini saya dengan rekan-rekan juga di sini, ada Mbak Elva juga di dalamnya. Kemudian yang ketiga nih dengan psikolog lagi, dengan para psikolog tentang sembuh dari depresi. Jadi bagaimana kita bisa sembuh dengan depresi dengan berbagai cara dari ilmu yang pernah kita pelajari. Jadi masing-masing psikolog di sini menulis tentang pengalaman menangani klien atau pengalaman dirinya sendiri untuk bangkit atau sembuh dari depresi. Seperti itu dulu biodata saya, kita bisa lanjut ke materi. Latar belakang tadi sudah sempat disebutkan ya, kenapa diadakannya webinar ini gitu kan. Apalagi di kala pandemi ini situasi yang tidak pasti, kapan selesainya, PPKM terus menerus, berlevel-level gitu kan ya.
nggak pasti kapan selesai, terus belum ada ketakutan juga kalau misalnya nanti kena gimana ya, terus ada anggota keluarga juga yang kena, bahkan ada juga yang meninggal. Itu merupakan satu kondisi yang benar-benar kita nggak bisa kontrol gitu kan. Itu adalah kondisi yang menekan gitu. Karena COVID-19 sendiri ini berdampak sangat banyak sekali. Jadi dari fisik, psikologis, finansial, dan juga sosial. Fisik banyak sekali pasti kan tentang kesehatan, psikologis stres, finansial pasti pengeluaran semakin banyak, terus pendapatan juga semakin sedikit gitu. Itu adalah stres sendiri gitu. Sosial juga gitu kan, bagaimana kita biasanya bisa nongkrong, kita biasanya bisa arisan, bisa pengajian gitu kan. Tapi dengan kondisi COVID ini membuat kita menjadi membatasi pergerakan kita untuk membangun relasi sosial seperti itu. Dan memang yang paling kerasa banget itu memang secara psikologis ya, karena perubahan mendadak itu membuat seseorang merasa tertekan, ada juga yang mengalami krisis gitu kan, sehingga membuat ia perlu untuk beradaptasi dengan situasi yang nggak nyaman ini. Dan proses adaptasi itu nggak mudah gitu. Jadi orang yang nggak bisa beradaptasi biasanya dia akan mengalami stres. Selanjutnya, stres tuh apa sih gitu kan, mumet gitu kan, banyak banget yang dipikirin dan nggak tahu apa. Jadi kalau stres sendiri dari beberapa sumber yang saya baca, saya simpulkan, jadi stres sendiri itu akibat dari respon dari stresor atau sumber stres gitu. Jadi respon dari situasi atau kondisi yang kita alami. Stresornya apa aja? Jadi stresor itu banyak, ada pandemi, ada kesehatan, ada pekerjaan, keluarga, lingkungan, bisa dari situ semua gitu kan. Bisa kita punya masalah pribadi, kita punya masalah dengan pasangan, kita punya masa lalu, kita punya pekerjaan yang numpuk, kita punya kuliah yang belum terselesaikan mungkin, terus sekolah yang mungkin menuntut kita untuk mengerjakan banyak tugas gitu kan, di pekerjaan juga banyak menumpuk, terus ibu-ibu juga pasti banyak gitu ya, apalagi ibu rumah tangga itu banyak yang bilang ibu rumah tangga aja, atau ibu rumah tangga nggak ngapa-ngapain. Itu stres banget loh kalau dibilang kayak gitu. Kenapa? Padahal kerjaannya banyak, kerjanya 24 jam, udah itu nggak dibayar gitu kan, jarang diapresiasi, giliran salah sedikit mesti langsung jadi omongan orang. Itu sebenarnya menjadi sumber stres sendiri buat ibu-ibu di rumah gitu, karena beban mereka sebenarnya lebih berat gitu kan, ya anak, ya suami yang ngurusin rumah sebagainya. Kalau suami mungkin kerja selesai gitu kan ya, tapi ibu rumah tangga itu sebenarnya pekerjaannya berat banget gitu. Tapi insya Allah itu akan menjadi ladang pahala yang besar gitu buat ibu-ibu di sini dan calon ibu-ibu nantinya. Amin. Nah, jadi ketika ada sumber stres, kita kembali lagi ke sini, ketika ada sumber stres, itu individu dia akan melakukan suatu penilaian atau dia mikir gitu kan, aku harus beradaptasi nih, aku mampu nggak ya menghadapi situasi ini gitu kan, dengan kemampuan yang aku miliki aku bisa nggak ya, atau dia punya coping skill yang gimana, dia mengatasinya bisa selesai nggak masalahnya kayak gitu, atau dia menganggapnya gini, ini membahayakan buat aku nih, ini mengancam buat aku nih, kayak gitu. Terus ini akan berbahaya ke depannya buat aku dan membuat aku mungkin menjadi sakit atau membuat aku menjadi terluka, kayak gitu. Ada juga yang menilai enggak kok, kalau ngadepin kayak gini biasa aja tuh, aku malah merasa tertantang, aku menikmati gitu. Karena dengan stres seperti ini aku akan menjadi lebih kuat lagi. Contohnya kayak gini. Yang gampang aja, kalau misalnya kuliah gitu ya, kuliah itu ada orang yang misalnya skripsi gitu, skripsi itu ada orang yang merasa itu adalah stres banget gitu kan, karena dia merasa nggak mampu mengerjakan, dia merasa nanti akan terjadi penolakan, mungkin nanti dia akan banyak situasi yang tidak bisa dia kendalikan, nanti cari subjeknya susah, nanti cari referensi susah gitu, dia merasa itu jadi mengancam dan membahayakan, akhirnya responnya menjadi stres atau negatif, jadi respon-respon stresnya itu menjadi negatif, itu namanya distres. Terus ketika dia melakukan penilaiannya atau ada orang lain lagi gitu kan, dia menikmati gitu kan, skripsi enak kok, aku jadi lebih rajin belajar, aku lebih banyak ngobrol sama dosen, aku lebih sering ketemu subjekku gitu, itu energi positif loh buat aku. Ada yang merasa seperti itu, padahal itu juga sama-sama tekanan gitu kan, itu bisa
menjadi eustress atau stres positif gitu. Jadi stres itu sebenarnya nggak selalu negatif loh gitu loh. Cuman kita sendiri sudah sering menganggapnya adalah sesuatu hal yang negatif. Padahal dengan kadar tertentu gitu dan kita bisa mengelolanya, sebenarnya stres sendiri bisa menjadi stres positif atau eustress kayak gitu, yang membuat kita meningkatkan kemampuan, membuat kita sadar diri bahwa oh iya berarti kita perlu belajar lagi ya, berarti ada kemampuan yang perlu ditingkatin ya, oh berarti ada situasi yang nggak beres gitu, oh ada yang perlu aku perbaiki gitu. Sebenarnya kalau kita bisa melihat dari sisi yang lain seperti itu. Cuma kadang kita udah ngerasa situasi menekan adalah hal yang mengancam, hal yang mungkin perlu dihindarin, hal yang mungkin saya nggak bisa atasi gitu, akhirnya menjadi distress atau negatif. Nanti ke depan-depannya memang karena kita udah sering menganggap bahwa stresnya adalah hal negatif, distress, berarti kita ke depannya nih kalau ngomong stres berarti ngomongin distress ya, bukan ngomongin eustress nanti. Selanjutnya, oke, gejala distress atau stres negatif sendiri gitu. Tadi sudah Mbak Iza udah bilang, oh mungkin kita perlu paham ya gitu. Kita tuh sebenarnya stres atau enggak dengan melihat gejala-gejala. Mungkin kita jadi mudah marah, terus nyenggol gelas sedikit langsung bisa meledak-meledak marahnya gitu kan, atau ada omongan sedikit langsung tersinggung gitu. Mungkin sebenarnya kita udah punya stres kronik, udah punya stres dulu, tapi kita nggak pernah ngerasain kalau itu stres gitu. Kita bisa lihat gejala-gejalanya. Kalau dari fisik sendiri, ini setiap orang berbeda ya, nggak mesti plek sama dengan ini gitu. Setiap orang punya beda-beda gitu. Makanya ada yang bilang respon stres itu adalah non spesifik karena setiap orang pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya gitu. Tergantung kondisi tubuhnya. Fisik bisa pusing, mual, mah gitu atau gastritis gitu. Rambut rontok, nyeri leher dan bahu gitu, merasa lelah, jantung berdebar-debar, keringat berlebihan dan lainnya gitu. Biasanya kalau misalnya saya sendiri lebih ke nyeri leher dan bahu, jadi kalau misalnya ada kegiatan apa kayak gitu, deadline gitu, stres gitu kan sini jadi sakit kayak gitu. Terus atau asam lambung naik misalnya ada persoalan kayak gitu. Jadi itu bisa sebagai tanda dari kita mengalami stres atau distress. Pikiran sulit fokus, bingung, overthinking negatif gitu. Overthinking ada dua juga ya. Kita nggak mesti overthinking itu hal yang selalu negatif juga tidak gitu. Overthinking positif juga bagus gitu kan. Tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Pelupa, pemecahan masalah terganggu dan lainnya gitu. Secara emosi mudah marah, mudah tersinggung, sedih, frustasi, khawatir, down gitu. Terus kemudian secara perilaku nafsu makan bertambah, bisa juga berkurang, insomnia, menarik diri, agresif, dan lainnya. Jadi orang stres itu bisa makannya tambah banyak gitu, atau dia semakin malas makan, kayak gitu. Jadi yang nafsunya makin banyak, mungkin dia cara copingnya nggak tepat. Jadi ketika dia merasa tertekan, merasa sangat sedih gitu, dia larinya ke makanan, kayak gitu. Dia untuk menurunkan emosinya gitu, ketegangan emosinya dia larinya ke makan, kayak gitu. Lanjut. Oke, faktor apa saja sih yang berpengaruh gitu kan? Kenapa seseorang itu ada yang dia bisa stresnya tinggi gitu kan, stresnya tinggi, ada yang sedang-sedang aja, ada yang biasa-biasa aja, ada yang malah positif atau eustress gitu kan? Kenapa? Apa saja sih faktor yang berpengaruh? Banyak gitu. Ada dua yang bisa menjadi kunci utama, yaitu nature dan nurture. Jadi dalam diri, kalau nature tuh faktor bawaan dalam gen gitu loh. Kok bisa gen? Ya, karena stres itu bisa diturunkan gitu dari gen gitu. Orang tua yang punya stres tinggi gitu kan ya, bisa jadi anaknya pun jadi selama kehamilan mungkin ibunya stres banget, itu bisa diturunkan ke anaknya. Jadi anaknya nanti kalau gede gitu kan udah punya potensi untuk stres gitu. Makanya kadang ibu hamil kenapa nggak boleh terlalu banyak stres gitu kan. Terus karena mempengaruhi ke kondisi janin kayak gitu. Jadi udah bawaannya bisa jadi seperti itu gitu kan, dia genetik orang yang mudah stres, jadi bisa diturunkan ke anak. Tapi setiap orang persenannya tadi tergantung, kita juga nggak bisa menentukan. Tapi kita perlu tahu bahwa oh ternyata orang tuh ada loh yang udah bawaannya memang mudah stres gitu kan, udah punya potensi gitu. Sama seperti orang tuh ada yang sudah punya kecenderungan untuk hipertensi, diabetes, dan penyakit lainnya gitu, sudah ada yang punya kecenderungan kan gitu, sudah punya bawaan, dia akan lebih mudah berkembang dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan gitu. Makanya ketika kita sudah sadar bahwa
oh kita punya potensi nih gitu. Misalnya kita udah punya potensi stres atau kita udah punya potensi hipertensi atau diabetes. Kita perlu mengelola hidup kita gitu. Tidak ada yang salah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah gitu kan. Tapi kita perlu mengelolanya dengan lebih baik lagi gitu. Kalau sudah bawaannya seperti itu ya gimana biar nggak muncul gitu ya, kita kelola dengan efektif. Gitu. Terus faktor dari luar atau nurture, lingkungan, pola asuh, pendidikan, dan pekerjaan. Lingkungan yang berbeda-beda tentu akan membuat stres orang berbeda-beda. Usia juga pasti ya, belum saya masukkan di sini. Usia setiap orang, profesi seseorang pasti berbeda-beda. Stresnya mahasiswa berbeda dengan stresnya anak SMP, SMA, stresnya ibu-ibu, stresnya orang bekerja pasti berbeda gitu. Terus pendidikan juga, maksudnya di sini pendidikan itu lebih ke bukan soal jenjang aja ya, tapi dia pernah nggak belajar, dia nyari wawasan nggak di luar tentang bagaimana mengelola stres, bagaimana hidup sehat, bagaimana di kesehatan mental gitu. Dia punya banyak sumber apa ya untuk mengatasi stresnya enggak gitu dengan pengetahuan yang dia miliki. Jadi setiap orang pun berbeda. Itu. Pola asuh juga, orang yang diasuh dengan dengan ibu yang stres banget, mudah marah gitu. Bisa jadi anaknya pasti akan lebih tumbuh menjadi anak yang nantinya juga mudah stres, mudah tumbuh menjadi anak yang mungkin suka cemas kayak gitu, pencemas dan sebagainya. Ini saya di sini juga kasih gambar. Ini gambarnya tuh bermakna banget gitu. Jadi ini tentang parenting juga saya sisipin di sini. Jadi ketika memang orang tua yang stres banget gitu kan, mudah sekali marah gitu, dia akan mengasuh anaknya mungkinnya dengan kemarahan. Dari anaknya diturunkan ke anaknya lagi, begitu seterusnya. Bagaimana anak itu berelasi dengan orang-orang di sekitarnya pun juga akan tergantung dari pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua gitu. Jarang sekali meskipun ada gitu ya, misalnya orang tua yang suka sekali marah di rumah gitu kan, suka berkonflik terus kemudian anaknya baik-baik saja gitu kan. Itu jarang sekali gitu, karena dia melihat setiap harinya seperti itu, dia memodel gitu kan, dia mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Udah gennya mudah stres, ditambah lagi lingkungan seperti itu, pasti tumbuh menjadi anak yang juga mungkin mudah stres. Tapi tidak pakem ya, maksud tidak seperti itu, cuman kebanyakan seperti itu sih. Jadi memang perlu hati-hati banget gitu kan buat ibu-ibu. Nanti kita juga bahas di sini kenapa sih ibu tuh kok perlu banget untuk manajemen stres. Selanjutnya. Oke, dampak stres berkepanjangan. Sebenarnya stres itu kan memang sesuatu yang dalam jangka pendek aja gitu kan, yang untuk mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita sesuaikan, ada sesuatu yang perlu kita adaptasi biar kita bisa mengatasi persoalan, biar kita bisa menyesuaikan diri dengan nyaman di lingkungan seperti itu. Tapi dalam beberapa hal ketika kita punya masalah ataupun kita punya tekanan yang tidak kita selesaikan gitu kan, dampak stresnya berkepanjangan atau stresnya udah berat, itu banyak sekali dampaknya. Yang pertama untuk kesehatan sendiri atau ke fisik gitu kan, imun jelas menurun, gastritis, asam lambung sering naik, hipertensi, diabetes, sakit jantung, dan lain-lain. Bahkan kanker pun juga bisa disebabkan oleh stres dan memperburuk seseorang yang mengalami mengalami sakit gitu, karena stresnya. Kok bisa sih cuman stres kepikiran aja kok bisa sih mempengaruhi fisik, mempengaruhi kesehatan gitu. Karena ketika kita stres gitu kan, tubuh kita mengeluarkan namanya hormon stres gitu ya, kortisol, terus adrenalin kayak gitu. Dia memacu. Kalau adrenalin sendiri dia memacu detak jantung, terus memacu tekanan darah gitu kan, banyak tegangan-tegangan, akhirnya darahnya tidak tidak lancar gitu. Bisa dibayangin ya kalau sekali. Tapi kan kita kadang nggak sadar gitu loh. Kalau kita sudah memicu stres kita gitu, memicu kondisi tubuh kita berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu loh. Jadi penyakitnya mungkin ya kita udah punya potensi, tapi diperparah dengan kondisi yang berulang-ulang, bertahun-tahun, lama, dan kita tidak sadar, dan itu tiba-tiba aku sakit ini ya, kok bisa ya, kayak gitu ya. Itu mungkin sudah menumpuk sekian tahun gitu, akhirnya jebolnya atau sakitnya akhirnya kena ke fisik gitu, karena stres yang udah terus-terusan gitu, yang tidak teratasi, yang sudah berkepanjangan. Secara psikologis, bisa orang yang stresnya berkepanjangan jadi depresi, terus
kecemasan gitu kan, melakukan tindakan mungkin bunuh diri, melukai diri, skizofrenia, gangguan kepribadian atau gangguan mental lainnya. Seperti itu kalau sudah berkepanjangan dan tidak teratasi. Terus di pekerjaan sendiri stres ternyata ada ya, apa ya, burnout gitu. Kalau udah bosen gitu kan, males kerja, males ngapa-ngapain, udah bosen dengan pekerjaan, udah lelah secara mental, yaitu karena stres yang terus-menerus, bukan karena stresnya baru datang, terus habis itu terjadi seperti ini, enggak gitu. Karena seperti tadi Iza juga udah bilang gitu kan, sebenarnya mungkin orang juga udah punya masalah sebelumnya, udah stresnya udah numpuk-numpuk nih, jeder ketemunya pas pada saat itu pemicunya. Gitu. Terus kemudian bisa jadi penyebabnya dampaknya maksudnya performa menurun, absen kerja gitu kan, nggak masuk, 2 minggu bolos, 1 bulan bolos, atau sering nggak masuk, terjadi konflik dengan rekan kerja, atasan, seperti itu. Bisa jadi bukan karena pekerjaannya sendiri di pekerjaan, tapi mungkin juga masalah di luar pekerjaan yang sebenarnya menjadi sumber dari stresnya dia gitu. Secara sosial dampak stres apa? Menghindar gitu, menyendiri, konflik sosial, nggak mau ketemu sama orang gitu kan, menghindari orang karena nggak nyaman ditanya-tanyain gitu kan, ya karena memang dia mungkin dalam kondisi yang tidak baik-baik saja atau dia dalam kondisi stres. Selanjutnya, penyebab distres pada ibu, karena ini khusus pada ibu ya, jadi kita bahasnya lebih kepada ibu gitu. Tapi bisa juga teman-teman sekalian mungkin mengalaminya gitu yang belum jadi ibu. Ekspektasi diri yang pertama gitu. Kenapa saya selalu merasa menulis ekspektasi diri? Karena tadi kalau kita lihat teorinya stres itu kan memang ada sumber, ada masalah. Terus kemudian bagaimana penilaian diri, gitu kan? Yang membuat respon kita stres atau tidak, gitu kan. Jadi kadang itu ekspektasi kita, jadi kita udah terlalu banyak pengennya ini itu, harusnya gini gitu, nggak boleh gini gitu, terus kemudian kita paksakan, tapi ternyata nggak terjadi, gitu kan. Akhirnya kecewa, akhirnya sedih, nggak sesuai dengan harapan, kayak gitu. Jadi itu jadi bikin stres banget. Gitu. Kayak misalnya ibu-ibu mungkin pengennya gitu kan ya, pengennya anaknya bisa mandiri sendiri gitu kan ya. Pokoknya anak itu kalau sudah usia 7 tahun gitu kan harus begini gitu. Pengennya gitu kan. Soalnya anak tetangga, anaknya saudara yang lain tuh seperti ini gitu kan. Kamu juga harus seperti itu gitu. Ketika tidak tercapai gitu kan, akan stres gitu, akan menjadi sumber stres juga gitu. Padahal kita perlu memahami bahwa setiap anak itu punya perkembangan yang berbeda-beda, punya lingkungan yang berbeda-beda, stimulasi yang berbeda-beda juga gitu. Jadi perlu juga untuk mengelola ekspektasi diri gitu. Terus kalau di rumah tuh harus mengerjakan PR gitu kan, harus 100 dapatnya, harus dikerjakan sendiri lah. Misalnya kayak gitu tuh kan ekspektasi yang kadang itu iya benar, tujuannya baik, tapi sesuai nggak dengan kemampuan anak? Sudah kita sesuaikan nggak gitu? Jangan kita hanya fokus ke harus ini, harus itu, begini, begitu, tapi kita tidak bisa menyesuaikan atau menyeimbangkan dengan keadaan realitasnya seperti apa. Masalah pribadi, tidak dipungkiri setiap manusia gitu, setiap orang pasti punya masalah pribadi, punya luka batin sendiri, punya luka pengasuhan sendiri gitu kan, itu yang juga memicu nantinya menjadi stresnya menjadi lebih berat gitu. Kondisi rumah tangga pasti berbeda-beda gitu. Ada yang dianugerahi finansial yang bagus, ada yang mungkin berusaha lebih, ada yang mungkin masih kurang gitu. Itu juga penyebab stres gitu. Aduh besok makan apa ya gitu. Ada yang enak loh aku sudah untuk ke depan 1 bulannya udah nggak mikir apa gitu karena gaji suamiku cukup. Ada yang aduh besok makan apa kayak gitu. Kondisi rumah tangga inilah yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya gitu, yang bisa menyebabkan distres pada ibu. Hubungan dengan suami kayak gitu, anaknya baik-baik saja, nurut-nurut aja, uangnya cukup gitu, tapi mungkin dia sama suami punya problem, punya masalah. Kok suamiku nggak perhatian ya, kok suamiku cuek ya, kok suamiku jarang pulang ya, misalnya kayak gitu tuh bisa jadi penyebab distres pada ibu. Pembelajaran daring itu juga sekarang menjadi sumber stres, tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan pembelajaran daringnya ya, tapi mungkin ibu-ibu juga punya problem sendiri ya, karena stres itu kadang memang kompleks gitu kan, munculnya itu sebenarnya udah lama, tapi pemicunya karena semakin banyak beban yang ditanggung gitu kan, termasuk pembelajaran daring.
pekerjaan rumah menumpuk, rumah berantakan tuh bisa jadi sumber stres juga gitu. Sebenarnya memang kalau rumah berantakan bukan sumber stres, tapi lebih tepatnya pemicu gitu kan, pemicunya gitu. Mungkin ibunya sebenarnya udah stres, tapi kalau ibunya baik-baik saja, nggak pernah ngalamin apa, terus rumah berantakan, pasti juga mikirnya ya sudahlah gitu kan, nggak terlalu dipikirin banget gitu. Namanya juga anak-anak. Tapi kalau udah punya masalah, udah punya beban, ketumpuk sini, ketumpuk sana, itu meledak gitu jadinya. Selanjutnya ini tambah nih komentar negatif saudara, tetangga, lingkungan gitu. Ini juga bisa jadi pemicu gitu. Udah kerjaan banyak, nggak ada yang bantu gitu kan. Orang tuh bisanya komentar aja, nggak apa komentarnya kan ya, kalau komentar positif mengapresiasi, kadang kan komentar negatif gitu. Gimana sih anaknya kok jam segini belum mandi? Gimana sih anaknya kok belajarnya kayak gitu? Gimana sih rumahnya kok berantakan, kok belum masak jam segini, kok suaminya gini? Kayak gitu lah, pasti itu udah jadi pemicu juga kayak gitu. Ada anggota keluarga yang sakit, itu juga bisa jadi pemicu stres dan lainnya. Selanjutnya, mengapa penting bagi ibu mengatasi stres gitu ya? Karena ibu adalah jantung dalam keluarga gitu. Tadi sudah disebutkan juga, temanya bagus. Ibu bahagia, keluarga sejahtera gitu. Karena ketika ibunya sudah bahagia gitu kan, ibunya kondisi yang stabil, kondisi yang menyenangkan gitu kan, otomatis akan memberikan aura gitu, aura pada orang-orang sekitarnya. Bagaimana masak juga jadi nggak keasinan gitu kan, terus kemudian anaknya juga bisa diasuh dengan baik, maksudnya baik di sini adalah tidak dimarah mungkin ketika tadi menjatuhkan gelas gitu kan, emosi bisa lebih terkontrol gitu kan, suasana rumah tuh jadi enak gitu kalau kalau ibunya bahagia atau ibunya nggak stres gitu kan. Terus ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anak yang sering berinteraksi. Maksudnya di sini adalah yaitu ibu adalah contoh di rumah gitu. Bagaimana ibu mengatasi masalah ketika ibu berkonflik dengan suami aja gitu kan. Kan dilihat sama anaknya gitu. Oh, ibuku tuh kok suka marah-marah ya kalau sama bapak gitu kan. Kok ibuku tuh nggak pernah ini ya. Itu mungkin bisa jadi ditiru sama anak gitu. Mungkin anaknya nggak pengen niru, tapi setiap hari yang dilihat akhirnya masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam ketidaksadarannya. Suatu saat nanti ketika dia berinteraksi dengan pasangannya pun akan seperti itu gitu loh. Jadi kenapa penting bagi ibu untuk mengatasi stres ya, karena ibu adalah pendidik pertama gitu kan. Maksudnya di sini mungkin memang namanya pendidik sekolah itu ayah dan ibu memang harus sama-sama gitu kan. Tapi yang paling sering berinteraksi di rumah kan ibu gitu sebelum masa pandemi ini. Meskipun pandemi seperti ini pun ada beberapa ayah yang masih bekerja di luar juga ya gitu. Jadi intinya memang ibu itu paling sering berinteraksi gitu. Apapun yang dilakukan sama ibu bisa jadi dicontoh. Ya kalau yang pas yang dilakukan yang baik terus dicontoh. Kalau pas yang dicontoh yang pas kurang pas gimana gitu. Itu akan menjadi bekal buat anak nantinya tumbuh gitu. Terus cara ibu menghadapi tekanan sudah tadi ya dicontoh sama anak-anak, kondisi psikis ibu mempengaruhi pengasuhan gitu. Jadi pengasuhan yang diterapkan seperti apa, nanti mau keras atau enggak, seperti apa ya juga tergantung dari kondisi ibu itu sendiri kayak gitu. Jadi ibarat gini, ada juga ya kalau ibu pas ibu yang baru melahirkan misalnya ada yang tanya, kok anak saya rewel terus ya gitu. Biasanya kalau misalnya ngobrol gitu, kita akan nanya gini, ibu kondisinya gimana psikisnya gitu. Ibu lagi mungkin ada beban pikiran atau perasaan nggak nyaman gitu. Loh, iya kok tahu gitu. Emang pengaruh ya. Padahal kan saya nggak ngomong ke anak saya, misalnya nggak marah, saya berusaha nahan, misalnya kayak gitu kan ya, berusaha nahan, tapi saya mendem gitu. Ya, karena ikatan antara ibu dan anak sangat kuat sekali gitu. Pasti ada aura, karena emosi itu kan adalah energi ya, pasti terpancar gitu, apalagi didekap, disusuin gitu kan, meskipun ibunya nggak ngomong atau marah-marah ke si bayi gitu, bisa jadi perasaan sensitif itu akan rasa gitu, kalau ibunya sedang merasa nggak nyaman. Selanjutnya, nah kita masuk ke manajemen stres. Gitu. Mungkin ada yang ditanyain dulu terkait dengan stres itu sebelum kita masuk ke manajemen stres? Bu Yani, mungkin nanti setelah ini ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin Bu Yani lanjut materinya dulu.
Oke, lanjut materinya dulu ya kalau gitu. Oke, kita masuk ke manajemen stres. Manajemen stres sendiri apa sih gitu kan? Kenapa sih stres itu perlu di manajemen gitu, kayak perusahaan aja gitu? Ya karena stres itu nggak bisa kita hindari gitu. Pasti kita akan selalu berhadapan dengan situasi yang nggak nyaman di dunia ini. Akan menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita gitu. Tetap akan terus berhadapan gitu loh. Dan stres itu nggak bisa dihindarkan gitu, nggak bisa dihilangkan gitu saja nggak, tapi kita bisa meminimalisir gitu pengaruhnya, kita bisa mengubahnya menjadi dampak yang lebih positif atau produktif gitu kan ya, kita bisa menguranginya, kita bisa menurunkannya. Jadi manajemen stres sendiri adalah upaya gitu kan, atau cara kita memprogram, mungkin membuat satu program gitu untuk mengendalikan, mengelola, dan mengatur untuk menurunkan stres agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan. Intinya seperti itu. Jadi tidak berdampak terlalu buruk meskipun setiap orang pasti mengalami namanya stres, tapi tergantung bagaimana dia melakukan penilaian, tapi seandainya dia tetap melakukan penilaian itu negatif dan sangat menekan buat dia, dengan sangat membuat berat buat dia dan tidak bisa terelakkan gitu kan situasi seperti itu, ya dia perlu memanajemen, dia perlu mengelola, biar apa? Biar dampaknya nggak terlalu buruk kayak gitu, ke dirinya atau kehidupannya. Itu. Jadi kita perlu belajar untuk selalu menerima dan beradaptasi dengan situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan. Karena di dunia ini pasti akan ada hal-hal yang tidak sesuai. Enggak semuanya yang kita pengen bakal kita dapatin. Enggak semuanya yang kita pengen selalu ada buat kita. Nah, disitulah kita belajar untuk beradaptasi, menerima, dan pasti ya namanya belajar kesabaran kayak gitu tuh pasti seumur hidup. Selanjutnya, oke, contoh langkah manajemen stres itu ini contohnya aja. Beberapa literatur atau beberapa yang lain juga bisa jadi berbeda. Ini contoh yang saya buat. Bisa di mute mungkin. Oke. Contoh langkah manajemen stres yang pertama ini adalah memahami sumber stresnya apa gitu kan. Kita memahami sumber stresnya itu apakah memang situasi pandemi, apakah hubungan dengan suami gitu kan, apakah dalam keluarga, apakah anak gitu, sumber stresnya apakah perkuliahan, sekolah, pekerjaan kayak gitu. Jadi kita perlu tahu, kadang itu kita responnya nggak sesuai gitu. Misalnya masalah dengan suami istri, hubungan dengan suami istri yang nggak harmonis, tapi stresnya akhirnya bermasalahnya di lingkungan kerja. Seakan di rumah biasa-biasa aja. Kayaknya kok nggak pernah ada masalah ya, suami saya nggak pernah ngomong apa-apa, istri saya nggak pernah tuh ngomong apa-apa gitu. Tapi ternyata meledaknya di tempat kerja. Bisa jadi seperti itu, kok saya udah malas kerja ya, saya kok bosen ya, kenapa ya? Bisa jadi sumbernya bukan pekerjaan itu sendiri, mungkin sumbernya dari rumah, misalnya seperti itu. Atau mungkin anak yang bermasalah itu bisa jadi sumber stres. Jadi kita perlu memahami. Terus kemudian saya kok suka menarik diri ya, saya kok nggak mau ketemu sama temen kayak gitu. Dulu tuh padahal saya tuh orangnya ceria, happy gitu kan ya. Terus sekarang kok jadi nggak mau ini gitu. Apa karena ini? Ternyata ketika ditelusuri mungkin karena dia punya tanggungan, misalnya tuh kuliah yang belum selesai, atau dia punya persoalan keluarga yang mungkin belum selesai yang berpengaruh ke kuliah. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita perlu memahami dulu sumber stresnya apa. Terus kedua, sadar dan tenangkan diri. Ini bisa dilakukan dengan cara relaksasi, grounding, atau mindfulness. Jadi kita fokus, kita sadari apa yang kita rasakan, kita terima dulu, kita terima kondisi ini, oh ya aku lagi deg-degan nih, aku lagi emosi banget nih. Jadi kita terima dulu, kita tenangkan diri caranya banyak, ada relaksasi, ada grounding, ada mindfulness gitu. Terus kalau relaksasi nanti sudah saya kasih slide-nya sendiri. Kalau grounding itu kita kembali, jadi kita menyadari sepenuhnya gitu kan. Istilahnya kalau ground kan tanah gitu. Kita bisa letakkan kaki kita di lantai gitu kan. Apa yang bisa kita sentuh biar kita sadari. Biar apa? Pikiran kita yang overthinking macam-macam, terus cemas kita, terus yang nggak bisa terkendali itu kita bisa tarik lagi, kita fokus ke kita saat ini. Apa yang kita alami kayak gitu.
Terus kemudian setelah itu kita problem solving. Problem solving ini banyak sekali macamnya gitu. Intinya adalah ketika kita sudah tenang, kita berusaha untuk mengaktifkan namanya prefrontal cortex kalau di dalam otak gitu. Jadi ketika kita emosi gitu kan, kita emosi, kita marah, kita stres banget, itu kan otak emosi kita nih yang lagi berjalan gitu di amigdala gitu kan. Nah, itu perlu kita tenangkan dan kita ambil jeda untuk mengaktifkan bagian otak kita yang paling di depan ini, namanya prefrontal cortex. Ini tempat kita berpikir, tempat kita untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah kayak gitu. Itu perlu biar apa? Pikiran kita jernih, logika kita bisa jalan gitu. Kita aktifkan itu, kita bisa berpikir, kita mencari alternatif solusi, kita bisa juga mengelola ekspektasi, kita bisa mikir, oh iya harusnya aku nggak tercapai, nggak apa-apa kok, aku bisa mencoba lagi, misalnya seperti itu. Oh nggak apa-apa kok, anakku kan punya perkembangan yang berbeda dengan teman-teman lainnya, tapi meskipun anakku matematikanya belum bisa baca, tapi anakku pintar olahraganya, pintar berenangnya, pintar main badmintonnya gitu. Jadi kita ini lagi gitu kan, kita aktifkan cara berpikir kita, logika kita diaktifkan lagi di sini. Atau juga selain berpikir, kita bisa mengambil tindakan juga gitu kan, buat prioritas, manajemen diri, manajemen waktu, emosi dan sebagainya. Banyak banget masalahnya nih misalnya gitu kan, kita perlu prioritasin gitu, mana yang mau diselesaikan dulu biar nggak mumet, biar nggak terlalu banyak, kita perlu berbuat prioritas gitu kan. Kalau misalnya di rumah sekarang dari pembelajaran daring gitu kan, misalnya ya harus masak, ya harus nyuci, ya harus ngepel, ya harus apa tuh namanya belajarin anak, harus ngatur tempat tidurnya, harus semuanya gitu kan, aduh mumet gitu kan. Coba prioritasin, cari dulu. Nggak semua ibu-ibu di sini, mungkin Bunda perlu juga memahami kemampuan diri seberapa gitu. Jangan terlalu memaksakan sesuatu yang emang nggak bisa diselesaikan semua dalam satu waktu gitu. Perlu di manajemen lagi gitu. Mana sih yang diprioritasin? Oh iya, tugas anak misalnya paling lambat jam 12 siang atau malam bisa. Oh iya, apa dulu? Misalnya nih, oh iya saya perlu masak dulu nih kayak gitu. Diatur gitu kan. Masak dulu pagi misalnya kayak gitu. Terus rumah berantakan, aduh tapi kan rumah berantakan tuh nggak enak dilihat misalnya kayak gitu. Ya tapi rumah berantakan kan mungkin tidak waktu rumah berantakan kan tidak menyebabkan istilahnya sesuatu hal yang berdampak besar ya, kecuali air tumpah ataupun gelas pecah, itu perlu langsung dibersihkan karena urgent. Tapi kalau mainan yang berantakan atau yang rumah belum disapu sementara kan masih bisa dipending. Jadi kita bisa mengatur waktu. Jadi apa dulu sih yang mau dikerjakan gitu. Karena kita dengan kemampuan Bunda yang cuma 2 tangan gitu kan, terus kemudian badannya cuma 1, mau dibagi-bagi itu juga nggak bakal bisa, kecuali kita membagi waktunya, kita tetapkan prioritas. Kita juga perlu kelola ekspektasi kita. Jadi nggak semua harus diselesaikan pada saat itu juga, kayak gitu. Kemudian prioritas tuh di sini juga kita perlu membedakan mana yang penting nggak penting. Misalnya kayak informasi di media sosial, kita perlu tahu itu hoax apa enggak gitu. Nggak semua informasi perlu kita respon, nggak semua komentar negatif dari tetangga, keluarga itu perlu kita masukin ke hati, perlu kita respon, perlu kita buktiin bahwa mereka tuh ngomongnya nggak benar, capek kalau kayak gitu terus. Jadi kita fokus aja sebenarnya hidup kita ini tujuannya buat apa sih gitu. Pengennya apa sih, pengennya berjalan apa tuh yang perlu kita prioritasin. Kayak gitu. Misalnya saya tuh orangnya suka sering telat misalnya kayak gitu ya. Kita perlu manajemen waktu lagi kayak gitu. Jadi di sini tuh di problem solving ini kita juga belajar sebenarnya ada sih yang tidak beres dari dalam diri kita yang perlu diperbaiki lagi, yang perlu dioptimalkan lagi. Ada sumber daya dalam diri kita yang perlu dimaksimalkan lagi gitu. Jadi bukan berarti di sini kita nggak punya sumbernya terus kita mencari-cari, itu nggak harus seperti itu, tapi apa sih dalam diriku yang perlu dioptimalkan lagi, anakku punya kemampuan apa sih gitu. Misalnya dia udah lemah di matematika, bukan berarti kita langsung ngejudge dia nggak bisa belajar, nggak bisa apa-apa, tapi mungkin dia punya hal lain yang bisa dioptimalkan seperti itu. Selanjutnya self care gitu kan. Jadi kalau kita jangan lupa juga untuk merawat diri. Jadi salah satu untuk manajemen stres sendiri itu adalah merawat diri gitu. Ya tidur cukup, makan bergizi, olahraga, vitamin, protokol kesehatan gitu. Ibu-ibu juga jangan lupa, misalnya memang pekerjaannya banyak tapi
tetap perlu memperhatikan tidurnya gitu. Karena orang yang kurang tidur, orang yang makannya kurang, itu pasti emosi gitu, pasti tambah stres gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi karena fisik dan tubuh kita itu akan mempengaruhi kondisi psikologis kita gitu. Jangan berpikir aduh harus menyelesaikan semuanya terus capek gitu kan, tapi perlu diatur lagi waktunya, perlu kerjasama lagi dengan pasangan, perlu kerjasama lagi dengan anak kayak gitu. Kemudian dukungan sosial, misalnya kita udah melakukan banyak hal tapi ternyata kita nggak mampu, jangan sungkan-sungkan gitu kan untuk menghubungi orang lain, menghubungi teman buat sekedar sharing, sekedar curhat kayak gitu, atau menghubungi profesional misalnya psikolog ataupun psikiater kayak gitu, atau konselor gitu. Jadi sekarang juga sudah banyak yang memberikan layanan gratis gitu di situasi pandemi ini. Monggo silahkan dimanfaatkan aja karena kita jangan merasa lemah ketika kita butuh bantuan orang gitu, karena kita juga punya batas diri. Gitu. Kita perlu memahami bahwa kita juga terkadang butuh bantuan orang lain, butuh didengar kayak gitu, butuh meluapkan apa yang kita rasakan. Gitu. Jadi semua ini memang tujuannya untuk membentuk coping skill yang efektif. Coping skill adalah cara mengatasi stres yang efektif kayak gitu. Kita udah punya modalnya, kita tinggal ngembangin untuk menjadi lebih efektif lagi intinya kayak gitu. Selanjutnya. Oke, contoh relaksasi di sini, jadi kalau misalnya kita lagi kondisi stres banget, terus mumet, terus abis itu ngerasa nggak nyaman, emosinya lagi tinggi-tingginya gitu kan, ya emosi negatif gitu kan, ya mungkin cemas ataupun apa, kita bisa lakukan relaksasi gitu. Kenapa? Ketika kita tadi merasa sangat stres gitu kan, kita merasa sangat merasa tidak nyaman, itu pasti detak jantung meningkat. Pasti darah juga mengalirnya lebih kencang gitu kan, terus mungkin tubuh mengeluarkan lebih banyak hormon gitu kan yang menyebabkan lebih stres gitu kan. Kita perlu memasukkan gitu kan, memasukkan oksigen lebih banyak ke dalam diri biar apa? Biar tenang, biar metabolisme kita bisa kembali lancar lagi, biar tidak ada yang terhambat lagi. Caranya gimana? Ini sangat simpel, tapi memberikan dampak yang sangat banyak gitu. Saya juga sering orangnya gitu kan. Saya juga tipe orang yang sebenarnya mudah stres gitu, tapi saya jadi belajar lagi gitu kan, gimana ketika saya merasa stres, saya harus gimana gitu. Jadi kayak udah mulai pusing dengan tekanan kerjaan mungkin atau harus begini, harus gitu. Saya ambil jeda waktu, saya biasanya bantu dengan aromaterapi gitu kan, entah dari balsem bisa gitu kan, entah dari plosa atau dari aromaterapi yang lain kayak gitu, saya hirup gitu kan. Saya berusaha untuk membantu diri saya untuk memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya kayak gitu, terus dikeluarkan. Itu bisa menurunkan tekanan darah gitu. Jadi kemarin itu sempat juga gitu kan, ketika saya tuh paling takut sebenarnya ke rumah sakit gitu. Kalau ke rumah sakit tuh nggak tahu gimana, mesti kayak ngerasa aduh nggak nyaman gitu kan. Ya udah akhirnya ke rumah sakit terus tensi gitu. 140 gitu. Wah, saya nggak punya darah tinggi gitu kan ya. Terus habis itu akhirnya nafas dulu, tarik nafas cuman beberapa menit aja gitu. Tarik nafas dalam, tiup, tarik nafas lagi, tiup gitu. Jadi turun lagi jadi 113 gitu. Jadi memang nafas ini memang kayaknya simpel, tapi sebenarnya berpengaruh sangat signifikan ke tubuh kita. Jadi bisa menenangkan otot-otot kita juga. Yang pertama teknik hitung nafas ini bisa dilakukan gitu. Kalau mau praktek nanti silahkan gitu, tapi kalau waktunya masih ada, jadi nanti coba dalam 1 menit hitung gitu kan, nafas berapa kali. Kalau misalnya nafasnya lebih dari 25 kali gitu kan, berarti Anda dalam kondisi stres atau dalam kondisi yang cemas kayak gitu. Tapi seandainya nanti nafasnya 12 sampai 24 gitu, masih normal gitu. Tapi lebih bagus lagi untuk menenangkan diri, kita pakai 4 sampai 8 kali per menit. Jadi intinya 1 menit itu kita tarik nafas perlahan, dalam, tahan sebentar, kita hembuskannya dengan tiup juga pelan-pelan, itu 1 menit kalau bisa 4 sampai 8 kali, berarti kondisi tubuhnya udah mulai rileks. Gitu. Jadi yang mudah aja gitu kan, yang paling mudah yaitu kita nafas panjang dalam kira-kira 1 menit itu 4 sampai 8 kali untuk menurunkan ketegangan. Gitu. Yang kedua ada teknik namanya square breathing gitu kan, atau nafasnya dengan persegi ini.
Jadi dihitung gitu. Tarik nafas yang, kalau nafas tuh gimana? Saya sudah bernafas, saya sudah rileks. Nah, gimana Bu cara nafasnya? Loh, ya ya susah untuk rileks gitu. Tapi kalau kita mau rileks, tarik nafasnya itu lewat hidung, kayak kita mencium sesuatu. Jadi tahan, 1, 2, 3, 4, terus kemudian tiupkan lagi seperti meniup lilin. 4 kali kayak gitu. Jadi kalau mau rileks itu caranya adalah dihirup nafasnya, tapi nanti dikeluarkannya kayak ditiup gitu. Itu biar nafas nafas diafragma atau nafas perutnya bisa dioptimalkan gitu. Karena nafas yang nafas yang membuat mengembang, tapi ketika kita hembuskan dia menurun gitu, bukan dadanya. Ketika kita masih tarik nafas terus yang mengembang adalah dada, terus ketika kita tiup terus yang mengepis adalah dada, berarti kita belum melakukan pernafasan di daerah perut. Itu akan relaksasinya kurang optimal, intinya kayak gitu. Jadi kita perlu belajar untuk melakukan relaksasi dengan nafas perut. Ini tapi proses ya Ibu, belajar juga adik-adik semua. Yang penting adalah kita bisa melakukannya dengan lebih lambat gitu aja sih. Jadi biasanya gitu, jadi bisa lebih lambat, slow kayak gitu. Itu bisa menurunkan ketegangan yang ada di dalam tubuh kita. Minimal kita menyelamatkan diri kita dulu lah gitu dari tekanan darah tinggi kayak gitu. Next. Oke. Oh, stres erat kaitannya dengan marah gitu. Ini spesial adalah bagaimana mengatasi kemarahan yang begitu hebatnya, begitu meledaknya gitu, kadang-kadang dialami. Saya tekankan ini tidak bisa serta-merta langsung dilakukan, tapi perlu dilatih karena namanya mengatur emosi, manajemen stres itu semuanya perlu dilatih. Nggak bisa sekali langsung jadi, sekali langsung berpengaruh kayak gitu ya, tapi perlu dilatih terus-menerus biar apa tubuh kita terbiasa melakukannya. Kita selama ini mungkin sekian tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 25 tahun, mungkin 30 tahun dalam kondisi stres terus gitu kan. Terus kita mau sekali sehari doang berlatih terus bisa menyembuhkan yang selama itu kan nggak mungkin gitu. Jadi kita perlu juga untuk terus melatih diri kita agar terbiasa gitu. Gimana sih cara ngatasin kalau misalnya orang lagi pengen marah atau meledak? Yang pertama adalah kita stop gitu kan. Ya, ketika udah bener-bener di dada udah pengen marah gitu kan. Kita tapi perlu memahami ya, maksudnya di sini tuh kita tahu kalau kita tuh lagi kesel, kita lagi marah, kita lagi jengkel, kita berhenti dan ambil jeda, menunda untuk meluapkan emosi, jadi tahan dulu sebentar, hitung 1 sampai 10 gitu kan. Kalau misalnya marahnya besar bisa sampai 100 boleh gitu kan ya. 1, 2, 3, 4 dihitung aja sambil menahan diri, sambil tutup mata boleh. Tarik nafas. Kalau misalnya memang nggak bisa gitu kan, kita bisa ambil jarak untuk pergi sejenak gitu. Kalau udah bener-bener situasi yang jengkel banget, misalnya bertengkar dengan teman atau bertengkar dengan suami, ambil jarak gitu kan. Kita pergi sejenak, bukan pergi langsung menghindar terus habis itu pulang tiba-tiba baik semua, enggak gitu. Tapi kita perlu mengambil jeda untuk menurunkan tensi, untuk menurunkan ketegangan gitu, untuk menurunkan kemarahan kayak gitu. Terus kemudian down, kita tuh menurunkan ketegangan tadi, menurunkan emosi negatif dengan memicu emosi positif. Jadi misalnya kayak mau marah gitu sama suami misalnya atau sama istri gitu, atau marah sama anak gitu, kita bisa menghindarinya mungkin dengan cara berkebun atau masak dulu atau melakukan nulis dulu, mungkin telepon teman juga boleh. Intinya adalah melakukan sesuatu yang konstruktif atau sesuatu yang berguna gitu, bukan sesuatu yang merugikan, misalnya kayak minum alkohol, pakai narkoba, kayak gitu. Itu kita pergi dari situasi tapi malah merusak gitu, malah melakukan sesuatu yang malah tidak berguna gitu. Kita perlu melakukan yang lain, misalnya belanja gitu boleh, atau ngobrol gitu kan. Nanti kalau sudah turun gitu kan, baru kita bisa berproses gitu di sini, mengaktifkan prefrontal. Sama seperti tadi juga di manajemen stres juga sebenarnya sama. Jadi intinya kita perlu waktu jeda untuk mengaktifkan namanya prefrontal cortex kita gitu. Cara berpikir kita yang logis gitu. Karena ketika yakin aja bahwa ketika kita marah yang tidak terkendali itu akan melukai banyak orang, melukai anak kita, dan luka itu bisa dibawa sampai
tua loh, dan itu akan mempengaruhi kehidupan dia kayak gitu. Jadi kita perlu kekuatan juga untuk menahan diri gitu. Berarti menahan diri untuk mengendalikan amarah, bukan berarti menekan ya. Mengendalikan itu berbeda dengan menekan. Kalau menekan emosi ketika kita marah, berarti orang tua nggak boleh marah dong. Berarti orang nggak boleh marah, ibu nggak boleh marah. Ya siapa bilang nggak boleh marah? Marah tuh boleh dan wajar sekali. Tapi cara marahnya gimana? Itu yang perlu kita pelajari. Biar apa? Biar tidak merusak gitu. Wajar marah, manusia pasti suka marah gitu kan. Pasti ada beberapa hal yang memicu kemarahan. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri gitu kan, biar kemarahan itu tidak destruktif atau tidak melukai atau tidak merusak. Itulah yang penting kayak gitu. Terus menyelesaikan persoalan utama atau konflik. Jadi ketika kita sudah berpikir dengan logis, kita bisa menggunakan rasio kita bisa berpikir dengan lebih jernih gitu kan. Ya udah, baru kita selesaikan masalah lagi, baru kita hadapin, baru kita ajak omong orang yang kita ajak berkonflik, baru kita ngomong sama anak kita, baru kita ngomong sama pasangan kita, sama teman kita kayak gitu. Jadi akan berbeda ketika kita ngomongnya dalam situasi yang sudah melalui proses atau pada saat pertama kali, pasti akan berbeda. Gitu. Bisa jadi kita ngomong pada saat kita marah-marah, orang yang ngajak kita ngomong pun juga pasti akan marah balik gitu, karena kan kita menularkan emosi negatif ke dia gitu. Seperti itu. Dan ini perlu proses ya, balik lagi ini perlu dilatih gitu. Ketika ibu bilang susah, iya memang susah gitu. Susah diterapin soalnya saya kondisinya gini, iya memang susah, tapi perlu belajar dan perlu berproses gitu untuk bisa mengendalikan diri dengan efektif. Intinya seperti itu. Selanjutnya, oke, ini saya ambil dari internet juga. Saya tidak bisa mengontrol gitu. Jadi kita perlu membedakan gitu apa yang bisa kita kontrol atau dalam situasi yang bisa kita kendalikan oleh diri kita atau yang bisa kita lakukan, atau tidak bisa atau yang bisa dikontrol, intinya gitu. Jadi kita perlu membedakan nih di sini hal-hal yang tidak bisa dikontrol itu seperti contohnya ya gitu. Jadi kalau hal-hal yang tidak bisa kontrol, ya tugas kita adalah menerimanya gitu. Tugas kita adalah bagaimana mengubah persepsi kita gitu. Jadi ada namanya kalau di psikologi emotional focus coping sama problem focus coping. Kalau emotional focus coping itu lebih ke hal-hal yang memang kita nggak bisa ubah gitu, hal-hal yang nggak bisa ubah. Tapi kalau problem solving itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan atau situasi yang bisa kita ubah, silahkan gunakan problem focus coping gitu kan. Contohnya kita balik lagi ke sini, hal yang nggak bisa kita kontrol misalnya dalam masa pandemi ini, orang pakai masker atau enggak, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa yang jengkel banget sama perilaku orang itu, gregetan terus hari kita yang stres, padahal orangnya tuh santai-santai aja gitu kan ya, kesana kesini misalnya, tapi kita jengkel, tapi kita nggak bisa, kita udah ngingetin tapi orangnya masih kayak gitu kan, akhirnya yang rugi kita sendiri karena kita memang stres lah atau kita tertekan dengan perilaku orang itu, padahal kita nggak bisa mengontrol perilaku orang itu. Mencoba menebak masa depan, kapan sih kedepannya gimana ya COVID ini gitu, pandemi ini, anak-anak sekolahnya kapan ya kayak gitu. Kita boleh gitu berharap tapi dalam bentuk doa gitu, tapi bukan menjadi sesuatu yang kok gak ndang rampung sih, COVID kok gak ndang pergi sih, terus nggak stres saya, terus anakku ngerepoti aja di rumah, kayak nggak bisa belajar sendiri gitu kan, gurunya wis dibayar tapi kok aku yang istilahnya belajar gitu kan, aku yang mengerjakan tugasnya gitu. Ada yang berpikir seperti itu gitu. Kemudian stok kebutuhan di swalayan, terus penyebaran virus itu tidak bisa kita kendalikan. Kemudian PPKM, kebijakan pemerintah gitu kan, pusat maupun daerah tidak bisa kita kontrol karena itu di luar kendali kita. Kalau kita sebel banget, sebel boleh gitu, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan kita sebel kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa kita kontrol ya kita perlu apa nih untuk bisa nyaman dengan situasi yang nggak bisa kita kontrol gitu. Ya udah menerima, terus kita pilih yang kita bisa lakukan apa kayak gitu. Kita jadi frustasi, kita jadi stres banget kalau kita selalu berusaha untuk mengubah sesuatu yang nggak bisa kita ubah, sesuatu yang di luar kontrol kita, termasuk respon orang lain, penilaian orang lain kayak gitu. Jadi aku tuh sudah baik banget, sudah kayak gini, udah melakukan ini itu, tapi ke orang itu nggak bisa ya berpikir baik tentang aku, ya karena di luar kontrolmu gitu. Kamu nggak bisa minta dia melakukan yang dia seperti yang kamu inginkan, nggak bisa karena itu di luar kendali atau kontrol kita.
yang bisa kita lakukan adalah fokus untuk apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ubah. Misalnya dalam situasi pandemi ini, oh iya, aku bisa protokol kesehatan, aku bisa jaga diriku dengan tidur yang cukup, makan yang cukup, vitamin yang cukup jika memang ada gitu kan. Kemudian makanan bernutrisi, tidak terlalu capek mungkin gitu kan, bisa mengontrol pekerjaan, manajemen waktu, terus kemudian memilih informasi mana yang mau aku terima atau tidak, grup-grup WhatsApp itu bisa di-mute gitu kan. Kita selalu punya cara untuk memilih apa yang bisa kita lakukan gitu. Jangan merasa jadi korban, jangan merasa aku nggak punya pilihan. Bahkan di grup pun ketika kita tidak ingin merespon pun ya udah nggak apa-apa gitu loh. Itu hak kita. Yang penting kecuali dengan kita tidak berespon terus orang dalam grup satu grup masuk rumah sakit gitu langsung, ya itu mungkin kita perlu respon. Tapi ketika kita nggak berespon hanya karena mungkin kita dianggap itu misalnya dianggap nggak aktif, nggak dianggap tidak ini, ya sudah gitu loh. Yang penting kan tidak berpengaruh terhadap kehidupan diri sendiri. Selanjutnya, baik, kita masuk ke menciptakan kebahagiaan. Jadi kalau di teorinya sendiri ini ya, kebahagiaan itu sebenarnya terdiri dari genetik 50%. Jadi sebenarnya orang yang bahagia itu sudah dari punya bawaan 50% sebenarnya gitu. Terus dipengaruhi oleh situasi 10%, jadi kayak rumus kebahagiaan itu adalah 50% adalah genetik atau bawaan, kita udah punya gen bahagia atau enggak sebenarnya. Situasi 10% dan voluntary activity. Kalau voluntary activity adalah sesuatu yang bisa kita pilih, kita bisa kendalikan, itu ada 40%. Seperti itu. Jadi ada 40% yang bisa atau yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita atau memiliki peran penting untuk menciptakan kebahagiaan kita. Kita punya loh, kita selalu punya pilihan yang bisa kita lakukan dan itu berpengaruh 40% terhadap kehidupan kita. Yaitu. Kalau di teorinya Martin Seligman sendiri ada namanya PERMA, positive emotion, engagement, positive relationship, meaning, dan accomplishment gitu. Lanjut. Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa. Jadi di situ tadi ada namanya positif emosi gitu. Karena kebahagiaan itu adalah bukan tentang semua hal yang kita pengen kita dapatkan. Kebahagiaan itu bukan tentang kita nggak punya masalah. Kebahagiaan itu bukan berarti kita nggak pernah menderita, kita nggak pernah berkonflik dengan orang lain, bukan. Gitu. Bukan juga kebahagiaan itu kita selalu mendapatkan apa yang kita pengen, kita memiliki semua di dunia ini, belum tentu juga kita bahagia gitu, karena kebahagiaan itu memang dari dalam diri kita, dari hati kayak gitu. Perasaan senang, perasaan cukup, perasaan puas, apapun kondisi yang kita hadapi, kita selalu punya pilihan untuk merasa bahagia. Gimana sih bahagia apa sih Mbak gitu kan? Apa sih bahagia itu gitu kan? Gimana sih cara menciptakan untuk emosi yang positif gitu? Ada 3 cara menghadapi situasi gitu. Ada situasi di masa lampau, sekarang, dan masa depan gitu ya, yang bisa membuat yang bisa memicu atau membuat perasaan kita lebih positif atau emosi kita lebih positif. Cara ngadepnya gimana? Kalau kita punya di masa lalu punya masalah gitu kan ya, maafkan orang-orang yang pernah berbuat salah, orang-orang yang pernah menyakiti, kemudian bersyukur atas apapun yang sudah Allah kasih hingga saat ini. Itu gimana kalau kita menghadapi masa lalu. Terus kemudian kalau kita menghadapi masa sekarang, ya kita jalanin aja gitu. Ya, jalanin aja yang kita suka, kita pilih hal-hal yang kita suka, misalnya hobi kita ataupun hal-hal yang pengen kita lakukan apa gitu. Dan mindfulness adalah fokus sama sekarang, tidak terpengaruh ke masa lalu gitu. Masa lalu memang hanya sebagai evaluasi aja, tapi kita perlu fokusnya ke sini yang bisa kita lakukan apa kayak gitu. Bukan juga untuk mengkhawatirkan masa depan, nanti masa depan seperti apa. Iya wong yang kita jalanin seperti ini, pikiran kita di masa depan gitu kan ya nggak gatel gitu kan, nggak cocok gitu. Pada akhirnya orang ya kan overthinking, akan cemas gitu ketika dia tubuhnya di sini tapi pikirannya di masa depan. Jadi ketika kita menghadapi situasi masa kini gitu, kita perlu menikmatinya, kita perlu fokus dengan apa yang bisa kita lakukan.
Untuk masa depan kita perlu apa gitu kan? Untuk masa depan aku harus gimana? Ya kita selalu berharap yang terbaik gitu dan kita optimis gitu sih. Jadi membuat kita jadi lebih semangat. Selanjutnya, oke. Kalau kita lihat di sini, ini seperti yang kita alamin saat ini atau sering kita alami. Kalau banyak orang lihat, apa yang Anda lihat? Ya, titik hitam di tengah gitu. Itu ibarat kalau kita fokus sama hal-hal yang negatif aja atau hal-hal buruk aja yang ada dalam kehidupan kita. Padahal banyak sekali kalau kita lihat ruang yang putih, yang luas gitu kan, di sekitar titik hitam gitu, itu yang kita jarang untuk sadari, gitu. Jarang kita untuk mensyukuri itu, jarang kita untuk mencari kelebihan-kelebihan atau kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kita jarang mensyukuri hal-hal yang sering kita dapatkan, misalnya kayak nafas aja gitu ya. Sekarang kalau dalam kondisi seperti ini, kita nafas tuh kita udah nggak biasa. Tiap hari bangun, ya nafas sih nggak pernah diperhatiin, nggak pernah kita mungkin jarang untuk mensyukuri. Kita rasakan, oh, alhamdulillah ya, aku bisa nafas tiap pagi ini, udaranya sejuk, terus kemudian aku nggak sesek, terus kemudian aku bisa beraktivitas, gitu jarang banget kita syukur. Tapi ketika kita dapat sakit gitu kan, ya entah flu aja, atau misalnya ada yang kena COVID, itu kan nafas udah sangat, itu kan nafas yang kita jarang syukuri, itu penting banget ternyata dalam hidup kita. Gitu loh. Jadi kita perlu mensyukuri apa-apa yang udah kita punya, bukan kita menyesali ataupun bersedih hati atas apa yang kita nggak punya. Gitu. Jadi kita perlu tahu. Jadi misalnya sakit, aku kok sakit terus tuh kayak gini, pilek nggak sembuh-sembuh. Padahal kalau dipikir, misalnya pilek ataupun demam atau apa, mungkin setahun itu belum tentu dia sakit gitu. Belum, dia mungkin sakit hanya 1 minggu, tapi udah dipikir kok sakit terus gitu. Padahal kita perlu tahu lagi, berarti apa sih hal baik dalam setahun ini yang sudah didapat gitu selain sakit misalnya gitu, ataupun kehilangan, baru kehilangan sandal satu aja misalnya udah sangat marah kayak gitu, padahal sebelumnya pernah dapat transferan banyak ya udah biasa aja, ataupun dikasih tetangga makanan ya udah biasa aja, tapi kita fokus sama hal-hal yang kita nggak punya, atau kita selalu fokus sama hal-hal yang kita kehilangan. Jadi kita perlu lagi fokus ke hal-hal baik yang kita punya, sebenarnya banyak sekali. Selanjutnya, ini kelebihan di sini saya pakai pendekatan psikologi positif ya. Saya ngambil dari Bu Laila di presentasinya. Kita seringnya fokus ke weakness ataupun kekurangan yang kita punya. Misalnya anak saya nggak bisa ini, anak saya nggak bisa itu, suami saya nggak perhatian, suami saya nggak romantis, suami saya ini yang nggak punya. Kita sering fokusnya ke kekurangannya atau yang dia nggak punya. Tapi kita jarang sekali fokus ke kelebihan yang dia punya apa gitu. Apa yang udah dia kasih, apa yang anak kita udah lakukan, apa yang, ya alhamdulillah ya anak 7 tahun sudah bisa lari, anak 7 tahun udah bisa makan sendiri, anak 7 tahun udah bisa ganti baju sendiri, makan sendiri. Kita jarang mengapresiasi itu, tapi kita lebih mikirnya kok raiso moco to angel mendijak moco misalnya kayak gitu. Jadi kita tuh terlalu fokus sama apa yang dia nggak bisa dulu, apa yang kekurangannya dia, termasuk ke diri kita. Kita selalu berpikir aku kok nggak bisa ini ya, tapi kita lupa kelebihan yang kita punya. Padahal kalau kita itu mau berprestasi, kita mau mencapai sesuatu, kita mau menyelesaikan masalah, yang dipakai itu adalah kelebihan kita, kekuatan kita gitu. Tapi kita kalau menyelesaikan masalah, kenapa masalahnya kok nggak selesai-selesai? Karena kita selalu karena kita selalu mikir, kita selalu pakai kelemahan kita untuk ngadepin masalah, jelas nggak bisa gitu, jelas nggak selesai gitu. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, coba deh gitu, gali lagi potensi diri, gali kekuatannya apa, gali lagi kelebihan kita apa untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Insya Allah bisa selesai karena kita pas nembaknya gitu loh. Selanjutnya, oke, ini untuk mendapatkan kebahagiaan yang bisa kita lakukan untuk memicu ataupun untuk memicu kebahagiaan bisa dilakukan ini untuk memicu hormon oksitosin atau hormon cinta gitu kan, bisa dengan sentuhan fisik, berbagi cerita, berbuat kebaikan, bersedekah, itu bisa kita lakukan, bisa kita kontrol. Bahagia itu sebenarnya tidak terlalu susah, tidak terlalu rumit, asalkan kita mau untuk menciptakannya, bukan kita mencari-cari, tapi kita mau menciptakannya kayak gitu. Hormon perasaan baik, dopamin, makan enak, air hangat, tidur cukup, itu udah cukup gitu loh, bukan harus ke luar negeri, harus punya mobil, nggak harus kayak gitu, tapi dengan hal kecil misalnya makan enak pun juga nggak harus
ini ya daging, terus ayam, terus enggak. Makan tempe dipenyet aja kalau kita ngerasa nikmat dan bersyukur tuh udah enak banget, dan itu bisa memicu hormon kebahagiaan dopamin gitu, serotonin gitu, beribadah, berdoa, menikmati keindahan alam kayak gitu. Jadi kalau kita ngerasa stres banget, ngerasa udah nggak punya pilihan ngapa-ngapain, coba lakukan ini. Kita perlu memicu emosi positif. Karena apa? Dengan emosi positif itu biasanya jalan keluar akan muncul, ide akan muncul. Kalau misalnya kita emosi negatif terus gitu, ya udah problem solvingnya nggak bagus karena terjadi mental block, karena terjadi hambatan di dalam diri kayak gitu. Jadi kita perlu memicu atau kita membuat emosi positif dulu biar ide-ide cemerlang itu muncul. Terus ada endorfin juga, tertawa, berolahraga, mendengarkan musik. Olahraga pun nggak harus di gym gitu kan, mau jalan kaki tiap pagi bisa, dengerin musik bisa, tertawa juga bisa. Kalau tertawa susah ya mungkin bisa lihat dipicu dengan lihat komedi ataupun lawak-lawakan seperti itu. Next. Kurang berapa menit nih? Ini tadi tambahannya, jadi untuk memicu dopamin, mencoret tulis yang sudah disusun atau majang kerjaan, ini bisa gitu kan, keberhasilan motivasi. Jadi biasanya kalau ibu-ibu bisa di rumah itu yang pengen dia lakukan apa nih malam, misalnya bikin list gitu kan ya, di list gitu, misalnya besok saya mau besok saya mau memasak apa gitu kan, terus kemudian saya mau mengajari anak, mengajarinya didetilin lagi, semakin detil semakin banyak listnya semakin bagus, karena checklistnya akan semakin banyak gitu. Jadi kita jangan fokus akhirnya ketika di akhir hari kita sudah banyak ngechecklist gitu kan ya, terus kita mikir, oh iya ternyata saya bisa juga ya, ini apresiasi ke diri saya, ternyata saya juga mampu ya untuk melakukan ini kayak gitu. Jadi list itu tuh bukan sesuatu yang harus besar, harus berhasil yang gimana, enggak. Dari hal-hal kecil aja kayak gitu, misalnya motongin wortel ataupun kupas bawang, itu sudah merupakan kegiatan gitu. Saya kadang juga merasa seperti ini, kok saya nggak ngapa-ngapain nyari. Padahal ketika dicek lagi, di list lagi, sudah ngedit PowerPoint, sudah baca artikel, sudah bersihin dapur, itu sebenarnya banyak gitu. Tapi kadang kita ngerasa, kok aku nggak produktif dan nggak ngapa-ngapain, karena kita mungkin kurang menghargai apa yang sudah kita apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita capai. Kita selalu merasa bahwa pencapaian itu adalah hal yang besar, padahal yang kecil pun juga namanya pencapaian. Syarat ini tadi juga ya, berkomunikasi ramah, bahagia, bersyukur, intinya adalah melakukan relasi dengan orang lain. Cinta, bisa bersedekah, kelekatan, berpelukan. Kalau sudah punya anak gitu kan, kalau masih bisa melakukan pelukan 20 detik dengan anak gitu. Sering-sering aja dipeluk, sering-sering terima kasih, sering-sering mungkin minta maaf atau apalah kayak gitu. Itu akan membuat emosi kita lebih positif. Kalau yang belum punya anak, belum punya suami, mungkin bisa dengan orang tua kayak gitu. Atau kalau enggak bisa dengan diri sendiri, namanya butterfly hug gitu kan. Kita bisa memeluk diri kita sendiri. Kalau misalnya enggak, terus gimana kalau aku nggak punya siapa-siapa, misalnya kayak gitu, bisa meluk diri sendiri. Kita terima kasih diriku sudah membantuku mengerjakan ini, sudah mengerjakan PowerPoint, sudah bernafas dengan baik, jantungku sudah berdebar. Kita bisa berterima kasih, kita juga bisa meminta maaf gitu. Jadi memeluk diri sendiri pun bisa untuk menstabilkan emosi kayak gitu. Terus endorfin bisa dengan olahraga, yang suka makanan pedas itu juga bisa, tapi kalau yang punya mah jangan makan pedas ya. Selanjutnya, ini yang perma tadi ya, bisa dibaca sendiri mungkin nanti ya. Jadi untuk menciptakan kebahagiaan, selain kita menciptakan emosi positif, kita juga bisa melakukan engagement itu, atau kita bisa mendayabaktikan kekuatan diri untuk orang lain, misalnya kayak membantu orang lain. Positive relationship, kita pilih lingkungan yang positif, kita bisa melakukan hubungan yang baik dengan orang. Terus kemudian meaning of life gitu kan, kita bisa mengelola makna dari apa yang kita lakukan kayak gitu. Sementara ini kita kok aku nggak berguna ya, jangan seperti itu. Tapi sebenarnya sudah banyak hal berguna yang sudah kamu lakukan, tapi kamu mungkin kurang mengapresiasi gitu. Terus accomplishment, bisa catat setiap pencapaian meskipun hal kecil dan hargai. Jadi kita perlu untuk
kembali lagi menghargai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri, itu yang perlu banget untuk ditumbuhkan gitu. Selanjutnya, ini apa namanya, untuk meningkatkan emosi positif di masa lalu, tadi kan ada gratitude atau bersyukur. Cara bersyukur tuh nggak bisa cuman bersyukur, iya, oh iya gitu nggak bisa, tapi mungkin bisa ditulis gitu, bisa ditulis dalam jurnal syukur. Alhamdulillah hari ini aku bisa apa, aku dapat apa, aku bisa melakukan apa, kayak gitu. Atau dengan namanya toples syukur gitu. Kalau saya sudah melakukannya sih, tapi memang kadang belum konsisten. Jadi ini ada gelas syukur gitu, diisi hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, dan ternyata makin lama tuh makin banyak yang bisa kita lakukan. Jadi caranya kertas digunting gitu kecil-kecil, terus habis itu ditulis kita hari ini udah ngapain aja, kita bisa ngelakuin apa, kayak gitu. Di sini tuh saya jadi menyadari ya, rezeki itu ternyata bukan sesuatu yang kita dapatkan aja, tapi kita bisa melakukan kebaikan, kita melakukan sesuatu, itu adalah rezeki yang luar biasa gitu. Pada akhirnya ketika kita memasakkan buat suami, buat anak, kita bisa mandiin, kita bisa ngajarin, itu adalah sebenarnya adalah rezeki paling besar yang dikasih sama Allah gitu. Jadi kalau ibu-ibu mungkin ngerasa capek, lelah dan sebagainya itu wajar, tapi itu adalah anugerah atau rezeki yang mungkin orang lain belum merasakan apa yang ibu-ibu lakukan, belum bisa menikmati apa yang ibu rasakan. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu malah justru adalah rezeki besar yang Allah kasih gitu. Oh, kita masih punya tangan, kita masih punya tangan untuk mandiin anak, kita masih punya tangan untuk bajuin anak, kayak gitu-gitu. Itu adalah rezeki besar banget yang Allah kasih, dan belum tentu semua orang bisa melakukannya seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari menulis hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan kayak gitu untuk memancing emosi positif. Selanjutnya, dikit lagi ya, ini udah masuk kesimpulan. Kesimpulannya sekarang atau nanti aja? Mungkin nanti aja Bu Yeni, biar ini menghemat waktu juga. Oh ya. Soalnya mungkin sudah banyak pertanyaan yang mau ditanyakan sama para peserta gitu. Oh gitu, oke. Ya udah kalau gitu, kalau ini nanti berarti sudah selesai untuk presentasi materinya, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Yeni atas materinya. Wah, super banget ya materinya, benar-benar bisa relate sama kehidupan sehari-hari ibu-ibu gitu. Mungkin ada closing statement dari saya, maksudnya ada satu kesimpulan yang bisa saya tarik tadi, bahwa kenapa sih kita memilih tema Ibu Bahagia Keluarga Sejahtera, seperti yang saya paparkan tadi, kalau ibu bahagia, maka itu jadi, karena ibu tuh jantung keluarga gitu. Jadi kalau misalnya ibunya nggak bahagia, malah keluarganya yang nanti susah, berpengaruh pada pola pengasuhan juga, dan juga malah tidak menjadi hubungan yang harmonis gitu.